Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anak-anak belajar di pembelajaran tematik kita kali ini, marilah anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ingat selalu anak-anak akan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Nah, anak-anak, Bu Guru selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-6. Jadi, pembelajaran untuk subtema ke-4 kita sudah di pembelajaran terakhir di pembelajaran ke-7 atau tema 7 ini. Nah, pembelajaran hari ini meliputi apa saja? Bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita dalam tema 7 subtema 4 pembelajaran ke-6 atau pembelajaran terakhir anak-anak di tema 7 tentang kosakata berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak diulang kembali tentang bentuk, warna, ukuran, permukaan dari benda-benda di sekitar kalian. Kemudian anak-anak juga mengetahui aturan dalam rumah atau di rumah yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar kalian. Kemudian anak-anak bisa melakukan pengurangan dan penjumlahan dengan benar. Perhatikan teks bacaan berikut. Nah, coba anak-anak selain perhatikan teks, kalian juga perhatikan ada gambar apa di situ. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Jadi, kalau kalian punya sepeda, nah sepeda kalian terbuat dari apa? Atau bahan yang dibuat untuk sepeda kalian dari apa? Nah, itu. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Permukaannya bagaimana? Kemudian warna dari sepeda kalian apa? Nah, ada benda yang terbuat dari karet, kaca, ataupun kertas. Juga ada benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, ataupun plastik. Nah, coba lihat yang tadi Bu Guru sudah sebutkan, ada sepeda. Nah, dari sepeda tersebut itu terbuat dari berbagai macam bahan benda. Ada yang terbuat dari logam di bagian misalnya dari rakitan sepeda tersebut, ada yang terbuat dari logam. Kemudian rodanya ada yang terbuat dari karet. Kemudian sadelnya atau tempat dudukannya terbuat dari plastik misalnya, atau dari kain. Nah, anak-anak coba bisa perhatikan sepeda kalian di rumah. Kalau Bu Guru tanya adakah bahan benda lainnya, tentunya anak-anak nanti bisa dicek lagi. Mungkin ada yang terbuat dari besi. Nah, besi salah satu dari logam tentunya. Kemudian tadi Bu Guru menyebutkan selain plastik ada dari kain. Nah, misalnya tempat duduknya ada busanya, itu nanti berbeda lagi. Nah, anak-anak bisa menyebutkan ada kayu, kaca, kain, tadi busa juga. Anak-anak bisa menyebutkannya lagi. Di halaman berikutnya, di halaman 171 sampai 172. Di sini ada berbagai benda. Botol kira-kira terbuat dari apa? Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari logam. Kemudian buku terbuat dari apa? Dari
yang awalnya adalah kayu, kemudian dibuat bubur kayu sehingga nanti membentuk kertas dan dijadikan buku. Ada penghapus, ada cangkir. Cangkir pun anak-anak juga terbuat dari berbagai bahan benda. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca. Nah, nanti anak-anak bisa belajar lagi dan diperhatikan. Kita berdiskusi di sini. Coba anak-anak, mengapa jendela terbuat dari kaca? Kalian perhatikan dari ciri-ciri kaca tersebut yang ada di rumah kalian. Nah, jawabannya karena kaca itu memiliki ciri-ciri bening biasanya, sehingga akan tampak ketika kalian berada di rumah, kalian bisa melihat keluar. Kemudian ketika kalian berada di luar, ada yang bisa kaca itu memperlihatkan bagian dalam rumah. Nah, kaca itu juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, sehingga memang membutuhkan yang berwarna bening. Kemudian juga di situ agar tidak gelap. Kalau misalnya kaca itu tidak bening, ya, maka akan tampak gelap rumah tersebut. Kemudian, mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Nah, kalian harus tahu ciri-ciri dari kertas. Biasanya mudah rusak, mudah sobek. Nah, kalau misalnya rumah kalian terbuat dari kertas, tentunya rumah itu kan memiliki fungsi sebagai tempat berlindung kita dari panas, dari hujan. Kalau terbuat dari kertas nanti rusak, sehingga rumah kita fungsinya nanti tidak berfungsi untuk melindungi lagi. Makanya rumah itu ada yang terbuat dari kayu, batu bata, dan sebagainya. Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Nah, kalian juga kembali lagi dengan ciri-ciri. Kayu atau plastik itu mudah dibentuk. Kursi itu dengan berbagai bentuk, kemudian tidak keras sehingga ketika kalian duduk pun juga merasa nyaman. Kursi banyak ragamnya dan fungsinya sebagai tempat duduk. Hari ini siswa jadi tahu ya, anak-anak bisa mengidentifikasi dari bahan-bahan pembuat benda-benda dan ciri-ciri yang dimiliki serta kegunaannya. Contohnya tadi kursi gunanya sebagai tempat duduk kita, kemudian rumah sebagai tempat berlindung, jendela sebagai ventilasi udara atau agar rumah tidak gelap. Nanti anak-anak bisa tahu fungsi dari masing-masing benda yang ada di rumah kalian dan ciri-cirinya. Nah, di sini ada tabel, silakan anak-anak nanti mengisi. Contohnya adalah gelas, gelas terbuat dari kaca. Ada juga gelas yang terbuat dari plastik. Ciri-cirinya bening, keras permukaannya, halus. Jadi keras, kemudian permukaannya halus. Gunanya sebagai tempat air. Nanti lemari kelas bisa diganti dengan lemari pakaian misalnya di rumah kalian. Pintu juga bisa diganti dengan pintu rumah. Nah, silakan nanti kalian isi sampai nomor 10. Nah, kita harus berhati-hati menggunakan benda-benda yang terbuat dari kaca karena kaca itu mudah pecah. Jadi ketika kalian membawa barang yang terbuat dari kaca, anak-anak harus berhati-hati. Dan jangan lupa anak-anak selalu memanfaatkan benda-benda di sekitar kalian dengan baik. Kalian harus bersyukur kepada Allah sudah diberikan berbagai benda yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari alam ataupun yang dibuat manusia. Nah, semua itu adalah ciptaan Allah. Meskipun manusia yang membuatnya, tapi bahan-bahannya adalah dari Sang Pencipta kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita merusak barang-barang yang kita miliki. Kita harus merawatnya dengan baik dan menggunakannya dengan hati-hati. Anak-anak juga harus tahu bagaimana aturan ketika kalian misalnya selesai bermain. Dari benda-benda yang kalian miliki harus kalian taruh kembali di tempat yang sudah disediakan atau ke tempat semula. Agar apa? Ketika kalian misalnya berlari atau berjalan tidak sampai menginjak, apalagi yang terbuat dari kaca. Nah, seperti itu ya anak-anak, harus diperhatikan. Itu adalah pesan dari Bu Guru. Nah, sekarang kalian coba kita berlatih. Kalian punya gelas kan di rumah banyak. Nah, di sini kita coba berhitung. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas
Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas, gelas Ibu Siti semuanya. Nah, kalau ada kata-kata atau kalimat gelas Ibu Siti semuanya berarti dijumlahkan. 30 dijumlahkan dengan 12. Sudah bisa berhitung dengan susun ke bawah kan anak-anak? Atau dengan bantuan benda-benda konkret yang ada di gambar seperti ini. Nah, kemudian yang bagian nomor 2, Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas itu pecah. Kira-kira gelas Ibu Siti yang masih utuh tinggal berapa? 42 dikurangi 12. Nah, tadi anak-anak sudah belajar ya. Di sini 42 itu dari 30 ditambah 12. Kalau yang nomor 2 diketahui jumlahnya 42, yang pecah adalah 12, berarti jawabannya ada juga di nomor 1 bisa kita lihat, yaitu 30. Tinggal anak-anak nanti dicek. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak banyak berlatih di sini. Kemudian dilanjutkan berikutnya. Nah, ini silahkan nanti anak-anak berlatih dari nomor 3 misalnya. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 22 buah pensil patah, kira-kira pensil di toko tersebut yang masih utuh 46 dikurangi 22. Nah, tadi di atas juga sudah disebutkan 46 buah pensil dan 24 buah pensil yang patah. Nanti kira-kira berapa pensil yang masih utuh? Nah, nanti anak-anak bisa dibuat pernyataan seperti ini di nomor 4. 45 ditambah 33 itu 78. Kalau 78-nya dikurangi 33, berarti hasilnya adalah 45. 78 ini kalau dikurangi 45 berarti hasilnya 33. Seperti itu ya anak-anak. Menggunakan benda-benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati akan membahayakan keselamatan. Nah, itu anak-anak silahkan nanti bisa dicoba di rumah. Dan cukup ini yang Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran ke-6 ya. Di sini juga ada beberapa aturan dan perbuatan. Tadi sudah Bu Guru singgung sedikit ya. Ketika kalian bermain, tadi juga harus mengikuti aturan agar kalian bermainnya nyaman. Contoh di sini silahkan kalian beri tanda centang dan tanda silang serta alasannya. Contoh di nomor 1. Ini adalah perbuatan yang salah. Kenapa? Karena dia mencoret-coret tembok sembarangan. Mencoret-coret tembok itu artinya tidak menjaga kebersihan. Kemudian yang berikutnya benar karena bermain sesuai aturan. Dia bermain dengan hati-hati. Seperti itu ya anak-anak, nanti bisa kalian isi di rumah. Dan dipelajari kembali di halaman 178 sampai 179. Tugas hari ini mengerjakan halaman 172 sampai 173, 176 sampai 177 seperti contoh buku. Alhamdulillah pembelajaran 6 telah selesai. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.